Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekspor dan impor negara-negara ASEAN. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 6, tema 5, subtema 2, muatan IPS. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau yang dikenal dengan negara ASEAN. Untuk mengenal kegiatan ekspor dan impor, mari kita ambil contoh sederhana, yaitu dari usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha pangkas rambut tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, meja, kursi, dan lain-lain. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Nah, kegiatan membeli mesin cukur dari luar negeri itulah yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor barang. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor dalam bahasa sederhananya adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia memiliki rempah-rempah yang melimpah, sedangkan banyak negara lain yang membutuhkannya untuk keperluan mereka. Nah, karena kebutuhan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Indonesia menjual rempah-rempah ke luar negeri, sehingga dikatakan Indonesia melakukan kegiatan ekspor. Sedangkan pengertian dari impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Misalnya di Indonesia tidak bisa tumbuh tanaman gandum, tapi karena beberapa makanan membutuhkan gandum, maka Indonesia meminta negara lain untuk mendatangkan gandum ke Indonesia, atau dengan kata lain, Indonesia membeli gandum dari negara lain. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan impor. Baik ekspor maupun impor, keduanya dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dan masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri. Tujuan ekspor antara lain: 1. Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 3. Menjaga kestabilan kurs valuta asing. Sedangkan tujuan impor antara lain: 1. Mengurangi keluarnya devisa negara ke luar negeri. 2. Memperkuat neraca perdagangan. 3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat ekspor antara lain: 1. Memperluas pasar bagi Indonesia. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas devisa negara. Sedangkan manfaat impor antara lain: 1. Memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. 2. Memperoleh teknologi modern. 3. Memperoleh bahan baku.
Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Dan ekspor merupakan sumber devisa negara. Secara garis besar, komoditas ekspor Indonesia terdiri dari dua komponen, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Fluktuasi atau naik turunnya nilai ekspor ke negara-negara tujuan ditentukan oleh besarnya volume atau jumlah ekspor dan nilai ekspor. Volume ekspor akan meningkat seiring dengan meningkatnya produksi barang-barang yang diekspor. Komoditas ekspor dalam bentuk barang-barang jadi, contohnya baju, dan barang-barang setengah jadi, contohnya tekstil, sudah tentu nilainya lebih tinggi daripada barang-barang mentah, misalkan kayu, benang, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu diinputkan dan dikembangkan industri-industri yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang-barang jadi dan barang-barang setengah jadi. Anak-anak, sekarang kita beralih belajar tentang contoh-contoh barang-barang perdagangan di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN. 1. Indonesia. Barang yang diekspor antara lain minyak bumi, karet, teh, batik, gerabah, dan lain-lain. Dan barang yang diimpor adalah gandum, beras, gula, mesin, dan lain-lain. 2. Malaysia. Barang yang diekspor antara lain sawit, karet, timah, minyak bumi, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain kayu, mesin, alat transportasi, dan lain-lain. 3. Singapura. Barang yang diekspor antara lain tekstil, bahan bakar, elektro, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang diimpor antara lain karet, timah, kayu, minyak bumi, dan lain-lain. 4. Thailand. Barang yang diekspor antara lain beras, karet, buah, gula, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain minyak bumi, mesin, semen, dan lain-lain. 5. Filipina. Barang yang diekspor antara lain gula, kopra, teh, sayur, buah, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain gandum, besi, baja, minyak bumi, dan lain-lain. 6. Brunei Darussalam. Barang yang diekspor antara lain minyak bumi, kayu, lada, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain bahan pangan, tembakau, dan lain-lain. 7. Laos. Barang yang diekspor antara lain timah, kayu, kopi, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain beras, bahan bakar minyak, alat transportasi, dan lain-lain. 8. Vietnam. Barang yang diekspor antara lain gula, beras, karet, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain minyak bumi, mesin, alat transportasi, dan lain-lain. 9. Kamboja. Barang yang diekspor antara lain beras, karet, jagung, lada, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain bahan bakar minyak, mesin, tekstil, dan lain-lain. 10. Myanmar. Barang-barang yang diekspor antara lain beras, kayu, teh, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor antara lain
lain, mesin, pupuk, kertas, dan lain-lain. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan mudah kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Buju pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.